Om Swastiastu, Bapak Ibu. Yesus Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, saya ucapkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banyuasri, Ibu Pande, kemudian kepada Bapak Ibu Guru beserta pegawai yang pada sore hari ini telah berkesempatan hadir, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan berbagi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang virtual Zoom meeting berarti ya hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita awali dengan doa, karena berkegiatan daring, kedepannya kita menggunakan sinyal internet, semoga lancar dan dihindarkan dari berbagai halangan. Untuk itu Bapak Ibu doanya saya pimpin sendiri, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita dibersamai oleh Ibu Kasda SDN 1 Banyuasri, Ibu Pande Made Ayu Sudarminingsih SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, mohon Ibu memberikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan budaya positif atau mungkin Bapak Ibu guru yang ikut di sini supaya bisa ikut dalam kegiatan guru penggerak nantinya. Sehingga semakin banyak ada guru penggerak di SD Negeri 1 Banyuasri. Untuk waktunya saya persilakan kepada Ibu Pande. Ya. Oke, silakan Ibu. Ini. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu guru dan kita haturkan bersama-sama tangan jali umat yaitu Om Swastiastu, Rahayu, 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 karena tidak ada agama Islam Ibu tidak nyebutnya. Jadi di sini beragama Hindu nih. Nah, pada sore hari ini di mana Ibu Dewa Ayu Indri sebagai guru penggerak itu sudah koordinasi ke Ibu bahwasannya pada sore hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan yaitu dari penggerak yang mana yang akan temanya itu tentang budaya positif. Nah, di sini salah satu guru penggerak yang ada di SD 1 Banyuasri yaitu Dewa Ayu. Nah, ini barusan ada WA dari KTKS, semua guru wajib mengikuti CGP-nya. Calon guru penggerak. Sebentar Ibu share lagi nih. Semoga nanti guru-guru yang lain bisa mengikuti jejaknya Bu Dewa Ayu Indri sebagai guru penggerak. Ya, yang nanti ke depannya bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah termuda. Ya. Nah, di sini pada kegiatan budaya positif ini nanti waktunya Ibu serahkan kepada Dewa Ayu. Kita sharing-sharing di sini ilmu yang sudah didapatkan di dalam pelatihan selama sekian bulan. Jadi sharingkan kepada guru-guru SD 1 Banyuasri. Nah, sharing ini baru Dewa Ayu pertama kali atau kali pertama di-share berbagi ilmu di dunia maya. Kita berselancar di sini ya. Sebenarnya itu nantinya kalau Dewa Ayu sudah sukses, itu agar bisa memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu guru SD 1 Banyuasri. Kedepannya biar sekolah SD 1 Banyuasri bisa lebih maju, baik itu di dalam akademis anak-anaknya. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada sore hari ini. Untuk Dewa Ayu tetap semangat dan sukses selalu. Untuk guru-guru lain, sebentar silakan Bapak Ibu guru daftar CGP-nya biar lebih banyak lagi mengikuti jejaknya Bu Dewa Ayu Indri. Hanya sekian yang bisa Ibu sampaikan pada sore hari ini. Jadi kegiatan bisa
dilaksanakan untuk Bu Dewa Ayu. Ibu persilakan. Akhir kata acara ini Ibu Sinep untuk para Santi. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih banyak Ibu atas pesannya. Pertama juga untuk teman-teman yang lain, biar yang ada teman nanti di guru penggerak ya. Baik, mungkin bisa Tiang lanjutkan ke kegiatan berikutnya untuk mempercepat waktu juga dan mengefisienkan waktu. Namun sebelumnya di sini, walaupun di keseharian mungkin saya dan Bapak Ibu guru sudah berkenalan, tetapi di sini saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Indri Wijayanti. Saat ini di kegiatan ini mungkin berstatus sebagai calon guru penggerak yang berada di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-5 dari Buleleng, Bali. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang ada di angkatan ke-8, 9, dan seterusnya. Nanti ditunggu partisipasinya. Baik, untuk berikutnya kita akan masuk ke kegiatan atau sesi berbagi budaya positif. Satu sampai dengan 2 jam ke depan, ada beberapa kegiatan yang akan kita ikuti. Tadi senyum salam sapa mungkin di awal sudah, kemudian doa juga sudah, skapur siri dari Ibu Kepala Sekolah sudah disampaikan tadi. Kemudian ada penyampaian materi budaya positif, nanti di akhir sesi ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada pengisian kuesioner, kebutuhan dasar dan refleksi kegiatan. Kemudian ada kegiatan foto bersama. Diakhiri dengan foto bersama. Ya, langsung saja. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada kesempatan ini, teman-teman. Yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta yang terakhir, yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ikon dari pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara atau biasa dipanggil dengan KHD, menyampaikan sebuah petuah kepada guru yaitu kewajiban seorang pendidik atau guru sama dengan kewajiban seorang petani. Maksudnya seperti apa? Seorang petani itu untuk menuntun tumbuhnya padi tentu harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Demikian pula dengan guru. Jika petani tempat bercocok tanamnya adalah sawah, maka sekolah sendiri diibaratkan adalah tanah atau tempat bercocok tanamnya guru. Sehingga guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk peserta didiknya, untuk muridnya dengan cara yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid itu dapat tumbuh dengan baik dan menerima serta menyerap suatu pembelajaran dengan baik pula. Oleh karena itu, tanggung jawab guru salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang positif? Warga sekolahnya harus saling mendukung, belajar, bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik, yang lama-kelamaan akan membentuk budaya positif. Nah, tanggung jawab lainnya yang menjadi pengiring dari tanggung jawab kita yang pertama, yaitu kita sebagai pendidik harus mencabut gangguan-gangguan selama proses pengembangan potensi murid tersebut. Bagaimana caranya? Berikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, kemudian belajar lagi. Karena kenapa? Selama seseorang tidak merasa bebas, tidak punya kesempatan untuk menunjukkan ekspresinya,
maka orang itu akan merasa tertekan, sehingga proses pembelajarannya pun akan sulit terjadi. Nah, apakah lingkungan atau suasana di sekolah sudah menunjukkan kebebasan belajar, merdeka belajar? Karena apa yang ada di sekolah itu akan menunjukkan apa sih sebenarnya tujuan sekolah itu sendiri. Apa nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh warga yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi sejenak. Pertama, kondisikan situasi Bapak Ibu dalam keadaan tenang. Kemudian tarik nafas terlebih dahulu. Coba saya perdengarkan sebuah musik kepada Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu bayangkan bagaimana sekolah dan lingkungannya saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-muridnya saling berinteraksi? Lalu, bagaimana dengan gurunya? Apakah saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa muridnya? Dan bila ada permasalahan antar murid, bagaimana biasanya guru menyelesaikan permasalahan atau konflik antar murid tersebut? Ya, silakan dibuka kembali Bapak Ibu matanya. Ya. Nah, Bapak Ibu cukup membayangkan kemudian merefleksikan pada diri apa yang selama ini biasanya ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana suasananya, bagaimana murid-muridnya, bagaimana kita bertegur sapa gitu. Dan alangkah lebih baik lagi kalau tadi mungkin diiringi musik ya. Jadi imajinasinya lebih tergambarkan gitu. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nanti kegiatan refleksi ini akan terlihat tujuannya di kegiatan berikutnya. Nah, selain Bapak Ibu berimajinasi barusan melalui kegiatan refleksi tersebut, saya sendiri berkesempatan untuk menyelesaikan sebuah tugas di pendidikan guru penggerak untuk membuat sebuah imaji tentang murid masa depan. Jadi gambaran yang saya buat adalah seperti ini Bapak Ibu. Di dalamnya sudah mencerminkan adanya penerapan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian ada kreatif, ada mandiri, dan seterusnya ada 6 poin. Satu lagi yaitu bernalar kritis. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut sudah kita miliki di sekolah. Hanya saja belum digali. Dan hal tersebut adalah suasana positif atau proses belajar positif yang seharusnya digali lebih dalam dan bisa kita jadikan sebagai aset sekolah. Yang penting dalam proses pembelajarannya, murid itu merasa bahagia. Bagaimana caranya? Kita sendiri dulu sebagai guru yang harus bahagia. Terapkan yang namanya kekuatan pikiran, yaitu dengan cara berpikir positif, sehingga sikap dan juga tindakan akan senantiasa positif. Apabila kita sudah berpikir, bersikap, bertindak yang positif, maka senantiasa akan terlihat pembawaannya pasti positif. Otomatis akan menjadi role model atau contoh bagi rekan-rekan guru lainnya, serta bagi siswa kita di sekolah. Nah, apa yang sudah kita terapkan pada diri kita sendiri, yaitu menerapkan disiplin positif namanya, itu bisa dilanjutkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga dilanjutkan di rumah oleh siswa kita. Sehingga butuh yang namanya kerjasama dengan orang tua, supaya pembiasaan yang terjadi di sekolah berkelanjutanlah di rumah.
Tidak hanya itu, bisa saja kita juga bekerja sama dengan orang tua dengan mendatangkan narasumber dari orang tua atau masyarakat setempat yang menunjukkan bahwa disiplin itu apabila diterapkan sejak dini, apabila dibiasakan sejak dini, nanti akan bermanfaat di kedepannya bagi anak-anak tersebut. Entah apakah di profesinya nanti, seperti misalnya kita mendatangkan orang tua yang punya profesi-profesi tentara atau polisi, di mana di profesi tersebut kan sangat membutuhkan atau sangat diutamakan adanya disiplin di dalamnya. Tetapi jangan lupa memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan trial dan error. Biarkan siswa mencoba, kemudian gagal lagi, mencoba, kemudian gagal lagi. Seperti jargonnya deterjen Rinso, Bapak Ibu. Berani kotor itu kan baik. Jadi kalau kita anggap melakukan kesalahan itu adalah hal yang kotor gitu, jadi nggak apa-apa melakukan kesalahan, asal kita bisa belajar sesuatu dari kesalahan yang kita perbuat. Sehingga apabila siswa itu atau murid itu diberikan kesempatan untuk belajar lagi dari kesalahannya, dia tidak akan takut dan tidak akan menutupi kesalahan yang dia lakukan. Jadi jatuhnya terhindar dari kebiasaan berbohong. Dan tadi saya menyebutkan tentang istilah disiplin positif ya Bapak Ibu. Sekarang saya sampaikan apa sih itu sebenarnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sebuah kegiatan yang saya sebut dengan kegiatan Cobalah Buka. Ini juga saya ambil dari LMS saya selama mengikuti PGP. Di sini Bapak Ibu punya andil, punya kontrol sendiri untuk memilih apakah membuka atau tidak. Nah, apanya yang dibuka atau tidak? Sebentar saya kasih tahu. Instruksinya adalah seperti ini. Anggap Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu dan membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tersebut. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu karena benda yang Bapak Ibu pegang sekarang ini itu begitu penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Kemudian, coba bayangkan ada si B. Si B ini rekan Bapak Ibu. B mencoba segala cara untuk membuka kepalan Bapak Ibu. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu dengan uang, supaya Bapak Ibu itu bersedia membuka kepalan tangan. Nah, coba pikirkan baik-baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka atau menutup kepalan tangan selama kurang lebih 30 detik. Jika Bapak Ibu sudah memutuskan, silakan Bapak Ibu ketik di chat, buka atau tutup. Ya, silakan Bapak Ibu dipikirkan baik-baik. Jika Bapak Ibu menjadi si A, apakah Bapak Ibu akan membukakan tangan Bapak Ibu untuk si B atau memilih untuk menutupnya? Bisa diketikkan di kolom chat. Oke. Di sini ada Pak Pande menutup kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu. Ulan ini menutup kepalan tangan juga. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, mau membuka ataupun menutup. Itu pilihan Bapak Ibu. Sudah sampai di mana? Baru ada Bu Desi menutup juga, Pak Agus juga menutup. Bagaimana dengan yang lain? Oke, di sini saya lihat hampir semuanya ini menutup kepalan tangan. Mungkin saya ingin mendengarkan salah satu dari rekan-rekan menyampaikan alasannya kenapa pilihannya adalah menutup kepalan tangan. Mungkin Pak Pande sebagai yang pertama menjawab, bisa memberikan pendapatnya Pak Pande? Silakan di-unmute. Oke. Silakan Pak Pande, Baik, kenapa Pak Pande memilih untuk menutup kepalan tangan? ya kalau menurut saya pribadi sih itu karena itu begitu penting bagi hidup saya sendiri ya.
Jadi itu harus selalu dijaga setiap saat. Cukup seperti ini, Ke. Oke, terima kasih Pak Pande. Sungguhnya siapa sih yang punya kontrol untuk membuka ataupun menutup kepalan tangan? Jadi yang punya kontrol untuk membuka ataupun menutup kepalan tangan itu adalah kita sendiri. Entah kita membuka ataupun menutup, itu tergantung diri kita masing-masing dan kebutuhan kita masing-masing pada saat itu. Walaupun ada kegiatan membuka ataupun menutup, kemudian ada yang memilih untuk membuka ataupun menutup kepalan tangannya, sebenarnya tidak masalah ya. Karena perbedaan itu kan indah, Bapak Ibu. Jadi dalam setiap keputusan seseorang membuka ataupun menutup kepalan tangannya, pasti ada alasan unik. Kenapa seseorang melakukan hal itu? Dan kita tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan atau menilai sesuatu tanpa bertanya sama sekali alasan mengapa seseorang tersebut melakukan hal itu. Oke. Kenapa saya menyampaikan di sini dan mempertegas siapa sih yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri? Yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri tentu diri kita sendiri. Dan punya kontrol terhadap orang lain. Tetapi selama ini kita sering mengalami yang namanya miskonsepsi atau kesalahan pemahaman. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teorinya yang disebut dengan teori kontrol. Atau teori kontrol ini juga sering disebut dengan choice theory. Apa saja miskonsepsi kita? Pertama, kita berilusi sebagai guru, sebagai orang tua ya, bahwa kita itu bisa mengontrol murid, bisa mengontrol anak kita. Tetapi sebenarnya itu tidak bisa, Bapak Ibu. Saat anak itu mau mengikuti apa yang kita mau, itu sebenarnya mereka sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Tetapi bukan kita yang mengontrol mereka. Tampaknya memang kelihatan seperti itu. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Memang efektif pada jangka waktu yang pendek, tetapi tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan apabila diberikan secara terus-menerus, bisa-bisa lama-kelamaan murid-murid ataupun anak Bapak Ibu di rumah sadar bahwa mereka sedang dikontrol, begitu. Sehingga mereka bisa saja memberikan respon dengan menolak, tidak mau lagi dengan kontrol yang Bapak Ibu berikan, atau bisa jadi mereka bergantung. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu harus ada reward-nya, harus ada sesuatu yang mereka dapat dulu baru mau melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kita berilusi bahwa kalau kita mengkritik seseorang ataupun membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Tidak, justru sebaliknya, itu malah menggagalkan identitas dari murid ataupun anak kita. Mereka jadi merasa buruk tentang dirinya, dialog dirinya negatif, jadi ketika disalahkan sama gurunya, oh berarti aku nggak disukain sama ibunya itu, oh berarti aku jelek bagi ibu itu atau bapak itu. Itu maksudnya dialog diri yang negatif. Dan biasanya guru ataupun orang tua yang melakukan hal ini mereka tidak sadar sedang melakukan itu. Karena bahasanya biasanya halus, tetapi dalam bahasa yang halus itu tersampaikan pesan-pesan yang negatif maksudnya, sampainya kepada anak-anak. Terakhir, kita punya ilusi sebagai orang dewasa. Kita punya hak untuk memaksakan kehendak pada anak-anak. Kita mengatasnamakan tanggung jawab agar anak-anak itu mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi sebenarnya itu tidak efektif. Karena sesuatu yang dipaksa, itu pasti lama-kelamaan tidak akan berdampak baik pada anak itu sendiri. Itu sudah 4 yang jadi miskonsepsi atau kesalahan kita dalam memahami kontrol. Lama-kelamaan bisa jadi jika anak itu sering dipaksa, sering diberikan tekanan, bahkan bisa jadi terjadi permusuhan antara Bapak Ibu dengan murid, antara Bapak Ibu dengan putra-putri Bapak Ibu di rumah. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, bahwa selama ini kita masih mengalami miskonsepsi, kita merasa bisa mengontrol orang lain, tetapi sebetulnya tidak. Mereka lah yang mengizinkan, sebagai manusia yang merdeka, mereka tentu tidak terperintahkan, tidak dapat dikendalikan oleh orang lain, tetapi mereka mengizinkan diri mereka untuk dikendalikan.
Jadi di zaman ini sepertinya tidak sesuai lagi jika kita jadi guru yang diktator. Apa-apa muridnya didikte satu persatu. Kontrol itu bukan lagi sebagai senjata yang efektif, senjata yang pamungkas untuk mengendalikan murid. Paling tidak, supaya murid mau mengikuti apa yang kita harapkan, tentu kita harus menyentuh jiwa murid. Karena pilihan dikontrol ataupun tidak, itu ada pada diri murid sendiri. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa berubah? Kalau dulu dikenal dengan adanya stimulus respon Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa sudah sering mendengar istilah tersebut. Kita memberikan reward dan lain sebagainya kepada siswa agar mau melakukan sesuatu. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan lama sekarang. Sekarang yang baru disebut dengan pendekatan teori kontrol. Apa yang baru dan berbeda dengan yang sebelumnya? Sekarang kita harus memahami bahwa pola pikir dan memahami sesuatu itu berubah, tidak sama lagi seperti dulu. Kemudian kita sadar bahwa kebutuhan dasar dan gambaran setiap orang terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Kita paham dan kita punya pandangan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Dan yang terpenting adalah sadar bahwa kita hanya bisa melakukan kontrol terhadap diri, tidak terhadap orang lain. Dan di sini kita tidak fokus pada perbedaan yang ada, tetapi dari perbedaan itu coba ciptakan hal-hal baru, pilihan-pilihan baru dengan berkolaborasi, dengan bergotong royong atau berkonsensus, sehingga antara dua pihak ini bisa sama-sama senang, sama-sama menang, atau istilahnya win-win solution. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi, disiplin positif ini sama sekali tidak menyinggung tentang yang namanya hukuman Bapak Ibu ya. Karena hukuman itu sangat berbeda dengan yang disebut dengan disiplin positif. Mungkin masih ada yang mengalami miskonsepsi. Hukuman itu diberikan sebagai alternatif terakhir atau tidak usah diberikan sama sekali pada murid dan anak. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, atau kata disiplin ini juga berasal dari akar kata disciple yang artinya murid atau pengikut. Jadi murid atau pengikut itu diharapkan tahu betul kenapa dia belajar, kenapa dia mau mengikuti sesuatu, gitu maksudnya. Dan syarat utamanya adalah dalam diri murid tersebut harus ada disiplin diri yang berasal dari motivasi internalnya atau motivasi intrinsiknya. Memang kehendaknya mereka untuk belajar. Memang kehendak mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini kita harus benar-benar mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Setiap orang pasti punya nilai-nilai yang dihargai, yang setiap orangnya itu berbeda-beda, tidak sama. Itulah yang digunakan untuk memacu motivasi internal mereka dalam melakukan sesuatu. Tidak lagi dengan adanya reward, tidak lagi dengan adanya hukuman. Dan mereka diarahkan, murid ataupun anak, agar bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya. Karena tindakannya kan pada dasarnya sudah berdasarkan dari nilai-nilai yang mereka yakini. Dan nilai-nilai ini biasanya bersifat universal. Sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud dengan universal di sini, sehingga kedepannya anak tersebut pada intinya akan menjadi insan yang lebih baik. Nah, jadi yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif yang sebetulnya sudah dimiliki oleh individu sendiri, sehingga apabila ini diingatkan kembali pada anak-anak, itu akan membangun motivasi intrinsiknya. Nah, maksudnya di sini bersifat universal, sebenarnya nilai-nilai ini itu semua orang paham akan adanya nilai tersebut. Karena biasanya dia lepas dari agama, lepas dari bahasa, ras, selain itu tidak memperhatikan latar belakang seseorang dan juga suku bangsanya. Ada banyak sekali jenis-jenis nilai kebajikan, tetapi yang lebih kita kenal, yang lebih populer saat ini kan tentang profil pelajar Pancasila. Yang disebutkan tadi yaitu ada beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Nah,
Inilah yang disemarakkan pada anak-anak agar jadi hal yang diingini atau diinternalisasi dalam diri murid. Timbullah motivasi intrinsiknya, kemudian timbul kontrol dirinya untuk mencapai tujuan tersebut, menjadi pelajar yang berprofil belajar Pancasila. Oke. Tadi sudah sempat saya sebutkan tentang adanya motivasi internal atau intrinsik. Ada sebetulnya dua jenis motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi ekstrinsik. Motivasi internal atau intrinsik ini berasal dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar. Nah, lebih lanjut saya akan jelaskan. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa tanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri, sebenarnya selama ini apa sih yang mendasari Bapak Ibu melakukan sesuatu? Motivasi apa? Di slide sebelumnya kan tadi ada motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu. Pertama, bisa saja terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berusaha dan bertanggung jawab menghargai diri sendiri sebagai teladan dan percaya akan jadi panutan oleh lingkungan, serta menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri sendiri. Dari ketiga motivasi ini, yang dimaksud sebagai motivasi ekstrinsik itu ada pada nomor 1 dan 2. Di mana kita masih melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari masalah yang melibatkan fisik, psikologis, terus supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi gitu ya. Sehingga kita melakukan hal yang seharusnya mungkin dari dalam hati tidak ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi ada orang yang kita anggap penting, yang kita anggap menyenangkan, yang kita taruh dalam dunia berkualitas kita, itu kita melakukan hal berdasarkan standarnya mereka. Mereka maunya apa, kita lakukan gitu. Terus kita melakukan sesuatu juga biar mereka senang gitu. Di sini kena ke poin nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan hadiah lah dari orang tersebut, untuk mendapatkan pujian, pengakuan, imbalan. Ini adalah motivasi yang termasuk ke dalam motivasi eksternal. Tetapi yang saya masukkan sebagai motivasi internal itu ada di poin nomor 3. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ingin melakukan hal-hal yang diyakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang itu punya disiplin positif. Karena segala sesuatunya berasal dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Bersifat internal dan bukan lagi bersifat eksternal. Jadi tujuan dari adanya disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang nomor 3 pada murid-murid. Supaya mereka bisa punya bayangan, ingin menjadi orang yang seperti apa, kemudian menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ketika murid-murid sudah punya motivasi tersebut, Bapak Ibu, mereka itu punya motivasi yang berdampak jangka panjang, tidak lagi jangka pendek. Dan ketika adanya hukuman atau iming-iming hadiah, mereka tidak akan terpengaruh. Jadi landasan perilaku mereka adalah nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 hal yang biasanya kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu melakukan hukuman dan juga memberikan konsekuensi pada murid agar mereka mau melakukan sesuatu, belum berdasarkan motivasi internalnya. Nah, hukuman ataupun konsekuensi ini, apakah mereka berdua? Apakah kedua hal ini adalah hal yang sama begitu? Ataukah hal yang berbeda? Kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Hukuman itu ada di sebelah kiri, Bapak Ibu, sebelah sini. Dan konsekuensi ada di sebelah kanan.
Kalau mungkin Bapak Ibu masih asing dengan istilah konsekuensi ini ada pada saat adanya sebuah peraturan di sekolah dan anak-anak itu tahu apa akibatnya jika melanggar peraturan. Akibat dari melanggar peraturan itulah yang dimaksud dengan konsekuensi di sini. Jadi perbedaannya apa? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tidak sepakat dengan murid, tanpa arahan. Kemudian yang memberikan arahan itu satu arah saja, dari guru saja yang tahu kepada murid. Tentu saja setelah diberikan hukuman, murid pasti akan merasa dirinya disakiti, baik oleh perbuatan gurunya maupun kata-kata yang diucapkan. Murid merasa tidak tahu, kenapa saya kok dikasih hukuman seperti itu ya, gitu. Tidak merasa dilibatkan juga, kapan pernah ada kesepakatan seperti itu. Dan biasanya bentuk hukuman ini bisa psikis ataupun fisik. Hukuman yang diberikan juga kadang-kadang tidak nyambung dengan perilaku atau pelanggaran yang mereka lakukan. Contoh misalnya, tidak buat PR, silakan ke depan, pegang hidungnya, atau jewer telinganya, angkat kakinya. Nah, di sini kita bisa lihat, apa sih hubungan antara jewer telinga dengan tidak buat PR gitu. Itu berarti yang sedang kita lakukan adalah bentuk hukuman. Tapi berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati, disetujui bersama, dibahas bersama juga sebelumnya oleh murid. Jadi selain diketahui oleh gurunya, hal ini sudah diketahui oleh murid. Kita sebagai guru di sini bersikap sebagai pemantau, yang kerjanya adalah memonitor murid. Apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak sikapnya. Konsekuensi ini diterima apabila murid melakukan pelanggaran. Apabila anak melakukan pelanggaran, murid tetap merasa tidak nyaman, tetapi tidak sepanjang setelah diberikan hukuman. Mereka merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dan biasanya konsekuensi ini mengikuti peraturannya. Misalnya peraturannya apa, konsekuensinya apa. Contoh, misalnya di kelas. Saya pernah membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi seandainya mereka mengucapkan kata-kata kasar, gitu ya. Mereka akan menirukan atau membuat sebuah karakter dari apa yang mereka ucapkan. Biasanya yang mereka sebutkan kan hewan seperti anjing dan lain sebagainya. Sekarang konsekuensinya apa? Dialihkan, tidak dihukum, tetapi diberikan konsekuensi, mereka menirukan karakter apa yang mereka ucapkan. Itu salah satu contoh konsekuensi yang bisa diberikan. Atau mereka tidak bawa kacu, atau tidak bawa dasi, lupa bawa topi. Kemudian mereka membuat sebuah puisi yang bertemakan topi dan kacu. Itu contoh dari konsekuensi, berbeda dengan hukuman. Nah, ada istilah baru lagi satu, yaitu restitusi. Restitusi ini berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, itu menunjukkan bahwa kita akan mencetak identitas yang gagal. Kalau konsekuensi itu masih lebih baik, masih netral. Tetapi yang lebih baik lagi yang bisa membentuk disiplin positif itu adalah restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi supaya murid itu bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka itu ketika kembali, sebenarnya murid itu kan tahu ketika mereka salah. Mereka tahu mereka salah, tetapi tidak ada kesempatan untuk mengakui. Kemudian mungkin karena sudah terburu dibahas oleh gurunya, mereka malu untuk mengakui. Sehingga mereka ketika kembali ke kelompoknya akan terlabel sebagai anak yang nakal, pengganggu, dan lain sebagainya. Jadi restitusi ini ada supaya mereka ketika kembali bergabung dengan teman-temannya, mereka percaya diri dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Pada restitusi ini juga antara guru dan murid melakukan kolaborasi untuk mencari solusi masalah dari masalah yang mereka alami. Dan kemudian murid ini diarahkan, mereka ingin jadi orang seperti apa, dan bagaimana caranya supaya kamu bisa jadi orang yang seperti kamu inginkan. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang restitusi, nanti itu ada poinnya lagi di belakang Bapak Ibu yang memperdalam tentang restitusi. Sekarang saya perkenalkan istilah punish by reward. Jadi penghargaan yang menghukum. Merasa terhukum karena diberikan penghargaan, begitu kurang lebih maknanya. Karena tadi kita sempat membahas tentang hukuman dan juga konsekuensi ya.
Di sini saya kutip sebuah kalimat dari Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid supaya dia mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan supaya dia melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sendiri itu sudah berasumsi bahwa mereka nggak bisa melakukannya. Atau kita sudah yakin sebenarnya, paling kalau nggak dikasih hadiah, mereka nggak akan melakukan hal itu, gitu. Sebenarnya itu yang sudah tertanam dalam diri kita, kenapa kita memberikan reward kepada seseorang. Nah, hal itu atau kalimat tersebut juga membuat saya, oh iya ya. Berarti sebenarnya kalau kita mau ngasih sesuatu kepada orang sebelum mereka melakukan sesuatu, itu sebenarnya kita udah yakin bahwa kayaknya orang ini nggak bisa deh. Coba pancingin pakai ini gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba saya bahas dulu. Reward ini sebenarnya kan efektif. Pada awalnya tetapi. Jadi jangka pendek. Tetapi lama-kelamaan, murid itu bisa kehilangan motivasi dan tidak berusaha sekeras sebelumnya. Jadi karena mereka udah tahu, oh nanti pasti bakalan dikasih sesuatu nih sama Bu Ulang. Atau nanti misalnya anaknya Mbak Desi misalnya, oh nanti paling dibeliin jajan nih sama mama gitu ya. Nanti usaha yang mereka lakukan tidak akan sekeras sebelumnya. Karena sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan. Dan ini menimbulkan ketergantungan. Bagi Bapak Ibu sendiri yang memberikan reward, ini juga beban karena harus diberikan terus-menerus. Efeknya, kalau yang dapat reward mungkin bahagia, tetapi bagaimana dengan yang tidak? Dengan yang tidak pasti akan timbul rasa kecewa, cemburu, mereka beralih fokus, sudah tidak perhatian lagi dengan gurunya, turun kualitasnya, mati kreativitas, dan berhenti mencoba. Selain itu, dampaknya dari reward adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sudah pasti orang yang kita berikan sesuatu harus melakukan sesuatu untuk kita, kan? Jadi murid juga begitu. Ketika mereka diberikan penghargaan atau sesuatu, itu pasti mereka sudah tertanam dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu. Untuk orang yang memberikan penghargaan, untuk orang yang memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi melakukan sesuatu kalau ada apa-apanya gitu, tidak dari dalam dirinya. Kapan penghargaan ini terasa seperti hukuman? Apabila seorang murid atau anak itu dikendalikan terlalu lama dengan adanya penghargaan. Atau seseorang itu tidak mendapatkan penghargaan itu. Orang-orang yang tidak mendapatkan reward itu, atau orang yang terlalu lama diberikan reward, itu akan merasa lama-lama reward itu seperti hukuman. Karena mau nggak mau mereka harus melakukan sesuatu untuk orang lain, yang sebenarnya mungkin mereka tidak mau melakukannya. Untuk itulah, baik itu penghargaan, baik itu hukuman, kedua hal tersebut itu dianggap menghancurkan potensi dari murid ataupun anak itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan minta pendapat dari beberapa orang. Silakan nanti dijawab lewat fitur chat. Kasus yang pertama adalah seperti ini. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Ini kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda. Tapi ternyata dia punya janji penting ketemu sama orang lain di tempat lain. Dan Anda sendiri yang harus naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat janjian dengan temannya tersebut. Apakah Anda meminta teman tersebut untuk membayar biaya taksi atau biaya Gojek mungkin untuk menuju ke tempat tersebut? Kemudian yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Ya meskipun sepertinya nggak ada yang kerja lembur tanpa bayaran ya. Kasihan. Apakah sebagai pemilik perusahaan Anda akan menerimanya? Coba Bapak Ibu mungkin bisa jawab lewat fitur chat, ya atau tidak. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan orang yang memecahkan gelas membayar kembali harga gelasnya? Yang kedua, apakah Anda akan meminta teman tersebut untuk membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut, soalnya dia yang batalin janji? Atau yang ketiga, apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerima
kalau pegawainya itu bekerja lembur? Ya, silakan saya tunggu jawabannya di fitur chat ya, Bapak Ibu. Ini tidak ada benar salah ya, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu menjawab sesuai isi hati. Pak Pandi juga jawabnya tidak. 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 Oke, Mbak Desi juga menjawab tidak. Tidak. Baik. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain sembari membaca silakan. Ya. Mungkin yang lain punya jawaban yang sama atau mungkin berbeda ya. Tapi sebagian besar di sini saya lihat jawabannya tidak. Jadi Bapak Ibu memilih untuk tidak membiarkan temannya membayar harga gelas, kemudian tidak membiarkan teman Bapak Ibu membiayai taksi Bapak Ibu, dan tidak membiarkan, seandainya Bapak Ibu pemilik perusahaan, Bapak Ibu tidak akan membiarkan pegawai Bapak Ibu bekerja lembur. Seperti itu yang saya tangkap. Oke. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Jika ada seseorang yang berbuat salah, Bapak Ibu pasti sebagian besar memilih untuk apa ya istilahnya, menolak ya, menolak tawaran mereka untuk, ya Pak Pandey silakan, menolak tawaran mereka untuk membayar atau memperbaiki kesalahan mereka. Biasanya kita bilang, oh ya, enggak usah, enggak apa-apa kok. Ya lupain aja, biasalah, enggak apa-apa gitu kan. Tetapi sebetulnya kebiasaan yang selama ini kita lakukan, langsung memaafkanlah, atau mungkin kita melakukan sesuatu yang pilihannya ada dua ya. Kita langsung memaafkan bisa, atau kita buat mereka nggak nyaman, atau balas dendam gitu. Ih, kau mecahin gelas aku, besok-besok aku pecahin gelasmu gitu. Pilihannya kan ada dua seperti itu. Kita cenderung untuk fokus pada kesalahannya daripada mencari cara supaya orang yang buat kesalahan itu bisa memperbaiki diri. Nah, terus kita juga fokus pada gimana caranya mereka supaya bisa bayar apa yang mereka perbuat. Kesalahan yang mereka perbuat kepada kita. Daripada kita membiarkan mereka atau memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembalikan harga diri mereka. Jadi sebetulnya ketika mereka meng-cancel sesuatu, kemudian menjatuhkan gelas dan melakukan kesalahan, mereka sudah tahu sebenarnya mereka malu melakukan kesalahan itu. Tetapi terkadang kita tidak membiarkan mereka memperbaiki dengan mengatakan, oh ya nggak apa-apa, lupakan saja. Atau justru kita berbalik, diam-diam balas dendam kepada mereka, mungkin seperti itu. Jadi tidak ada kondisi yang membuat kita itu bisa menjadi impas. Orang yang melakukan kesalahan dengan orang yang terkena akibatnya tidak jadi impas. Karena Bapak Ibu memilih untuk melupakan atau tidak memberikan kesempatan pada seseorang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi seharusnya jika ada yang memecahkan gelas, mereka ingin mengembalikan gelas, ya biarkan saja. Itu bentuk mereka memperbaiki apa yang menjadi kesalahan mereka. Kalau mereka ingin membayarkan taksi, dipersilakan saja. Begitu juga dengan pegawai perusahaan yang tadi. Jadi di sini lebih penting, Bapak Ibu terkadang lebih penting membuat sesuatu itu atau menentukan sesuatu itu yang mana yang benar, yang mana yang salah, daripada memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki harga diri. Nah, ini juga berlaku bagi kita terhadap murid Bapak Ibu. Jadi kalau nanti suatu saat murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, yang mana kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Ini cukup dipikirkan saja. Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya.
oh dulu kamu juga pernah kayak gitu nih, kamu sering banget kayak gitu. Atau bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mungkin Bapak Ibu justru malah mengkritik dan mendiamkannya. Ngambul istilahnya gitu. Nah, mungkin dari kasus yang tadi Bapak Ibu bisa menentukan yang mana sebaiknya yang Bapak Ibu lakukan terhadap murid-murid nanti. Intinya biarkan dan berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Cara menanggapinya adalah, pertama, ciptakan kondisi yang membuat murid itu bisa berbuat lebih baik dengan mengatakan, nggak apa-apa kok, semua orang pasti berbuat salah, ibu juga pernah dulu seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian, memungkinkan murid membuat evaluasi internal Bapak Ibu, terkait dari dampak tindakannya terhadap orang lain. Biarkan mereka berpikir gimana caranya memperbaiki kesalahan yang saya lakukan, supaya saya juga lega, bisa memperbaiki kesalahan, supaya orang yang terkena dampaknya juga senang, tidak marah kembali atau tidak jengkel lagi. Itulah yang dimaksud dengan win-win solution. Sehingga murid itu mendapatkan kembali harga dirinya, kemudian karakternya juga lebih kuat. Jadi besok-besok mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi pada intinya biarkan mereka menebus kesalahan atas inisiatifnya sendiri, atas keinginannya sendiri, untuk menunjukkan rasa penyesalannya. Nah, kalau gurunya tiba-tiba memasuki kesempatan ini atau memotong atau mengambil alih kesempatan ini, maka mereka tidak punya keterampilan untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Ya, tadi sempat saya sebutkan bahwa bagaimana caranya agar murid itu mau memperbaiki dirinya adalah dengan memberikan kesempatan untuk melakukan motivasi internal. Nah, atau evaluasi internal maksudnya ya. Jadi bagaimana cara murid melakukan evaluasi internal? Dalam diri murid itu harus sudah ada yang namanya keyakinan, nilai-nilai yang diyakini, itu yang akan jadi standar mereka melakukan evaluasi. Oh, saya tidak sesuai dengan nilai yang ini. Oh, saya tidak sesuai dengan nilai yang itu. Nah, di kelas, Bapak Ibu bisa menerapkan atau menanamkan, mungkin juga menggali nilai-nilai ini dalam diri murid, dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pertama, yang disebut dengan keyakinan itu harus kita ketahui terlebih dahulu, yakni seperti kesehatan, keselamatan, menghormati, disiplin. Nah, itu adalah jenis-jenis keyakinan. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai-nilai ini itu bersifat universal. Semua orang tahu nilai-nilai ini. Tidak tergantung pada latar belakangnya, suku bangsanya, negaranya, bahasa, ataupun agamanya. Dan apabila ini dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan termotivasi dari dalam. Mereka akan tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan apa yang mereka yakini daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Di sekolah memang sudah ada yang namanya peraturan, tata tertib kan Bapak Ibu. Hanya saja murid terkadang atau mungkin kita sendiri tidak tahu karena bersifat tersirat, tidak tampak. Apa sih sebetulnya tujuan utama dari adanya peraturan? Apa sih sebenarnya arti peraturan-peraturan itu? Sehingga lama-kelamaan murid itu kan tidak tertarik dengan peraturan yang ada. Atau mereka takut karena ada peraturan, dilarang datang terlambat. Atau mungkin datanglah tepat waktu. Mereka takut jika tidak datang tepat waktu, tetapi mereka tidak tahu kenapa mereka melakukan itu, apa tujuannya. Mereka hanya sekedar ikut-ikut aja gitu. Jadi yang membedakan keyakinan dengan peraturan ini itu adalah satu, keyakinan peraturan biasanya bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan keyakinan kelas. Dan peraturan dibuat lebih rinci dan konkret. Kemudian kalau keyakinan kelas itu sifatnya bersifat universal, pernyataan-pernyataannya universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, biasanya tidak terlalu banyak, bisa diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Apa yang diyakini itu harus dapat diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu, di lingkungan rumah Bapak Ibu, dan dalam pembuatannya semua orang berkontribusi lewat kegiatan yang namanya curah pendapat. Nah, dari waktu ke waktu, nanti keyakinan ini akan ditinjau kembali. Apakah sesuai atau tidak? Jika tidak sesuai, digali lagi keyakinan apa yang ingin disepakati. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas, yang pertama adalah kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mencurahkan peraturan apa yang mereka ketahui, yang ingin mereka tonjolkan dalam diri mereka, atau yang mereka sukai. Kemudian catat semuanya Bapak Ibu, kemudian tempelkan atau tulis. Di papan tulis boleh, di kertas besar boleh, yang bentuknya seperti poster. Ingatkan pada anak-anak atau bimbing anak-anak untuk menuliskan peraturan-peraturan dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Misalnya hindari penggunaan kata tidak, hindari penggunaan kata jangan maksudnya. Misal, tidak boleh buang sampah sembarangan. Lebih baik diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Arahkan anak-anak untuk membuat kalimat yang lebih positif. Selanjutnya, gali nilai-nilai yang ada di dalam peraturan itu. Dilarang atau buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira apa nilai yang ada di dalamnya? Bisa saja kebersihan, atau bisa jadi menghargai orang lain. Karena kalau lingkungannya kotor, orang lain jadi tidak nyaman. Itu tergantung sekarang Bapak Ibu yang menyepakati dengan murid, dan juga boleh jika ada Bapak Ibu yang menerapkan kepada anaknya, membuat keyakinan dengan anaknya juga boleh ini. Beberapa peraturan yang dibuat murid, misalnya ada murid 30, ada 30 peraturan, tapi setelah dianalisis, kemudian setelah disatukan, itu akan menjadi beberapa keyakinan saja Bapak Ibu. Paling tidak, minimal ada 3, maksimalnya ada 7 keyakinan yang bisa terbentuk. Nah, terakhir setelah sudah ditemukan keyakinan-keyakinan itu, buatlah sebuah tanda tangan. Jadi setiap siswa nanti akan menandatangani apa yang mereka yakini, termasuk Bapak Ibu sendiri juga harus menandatangani di poster keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat bersama murid. Keyakinan ini nanti bisa ditempel, boleh di dinding, atau di tempat-tempat yang terlihat, supaya nanti senantiasa diingat oleh murid-muridnya. Kegiatan ini sebenarnya bisa jadi salah satu kegiatan pada saat MPLS Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu di tahun ajaran berikutnya mungkin kalau mau menerapkan ini di kelas, silakan. Nah, di sini saya tunjukkan kegiatan mungkin yang sudah saya lakukan. Kebetulan sudah saya lakukan di MPLS semester ini ya Bapak Ibu, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi di sini ada yang namanya papan curah pendapat, kemudian ada papan keyakinan kelas, di sebelahnya lagi sebetulnya ada papan tabel T, yaitu tampak dan tidak tampak. Sebentar saya akan jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan post-it. Di dalam post-it-nya itu berisi peraturan-peraturan yang mereka ingin tuliskan, kemudian ditempel di curah pendapat terlebih dahulu, baru dibawa ke keyakinan kelas. Di sini digolongkan berdasarkan keyakinan yang sama. Mana peraturan-peraturan yang keyakinannya sama, dimasukkan ke dalam kolom yang sama di papan keyakinan kelas. Nah, ini ketika murid sudah menandatangani keyakinan kelasnya, jadi ada 3 keyakinan kelas yang kami sepakati di kelas 5, yaitu pertama adalah kebersihan, kedua yaitu disiplin, dan ada hormat. Ini lebih mudah mengingatkan anak-anak ketika mereka melakukan suatu pelanggaran atau tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan keyakinan. Jadi kita sendiri bisa tanyakan, ayo keyakinannya apa yang disepakati? Katanya hormat terhadap orang lain, katanya disiplin. Jadi kita bisa merujuk pada keyakinan yang kita sepakati saja. Kemudian untuk pendalaman, ini sebetulnya kan mengarah pada pembentukan karakter anak-anak.
Jadi setelah ada sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa membuat tabel T. Tabel T itu berisi kegiatan yang tampak dan tidak tampak dari keyakinan yang disepakati. Misal, Bapak Ibu menyepakati adanya keyakinan disiplin. Terus kalau sikap yang tampak itu seperti apa kalau kita sudah disiplin? Kemudian yang tidak menunjukkan sikap disiplin itu seperti apa? Di sini bisa dibuat pada pembuatan tabel T ini. Kemudian ada juga tabel Y. Jika murid Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri sudah menerapkan, sudah meyakini apa yang dijadikan keyakinan kelas dan sudah dilaksanakan selama pembelajaran di kelas, apa yang biasanya terdengar? Kalau disiplin mungkin, oh datangnya tepat waktu, dan lain sebagainya. Oh, semuanya sudah bekerja, Bu, piketnya sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu kan menunjukkan disiplin. Kalimat-kalimat seperti apa yang terdengar kalau sikap disiplin itu sudah diterapkan. Itu bisa ditaruh di tabel Y. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan apa perilaku yang muncul dari murid. Kemudian, yang terakhir ada yang namanya tabel tugas dan bukan tugas. Nah, kadang-kadang di sini perlu juga dipertegas bahwa posisi kita di kelas kan sebagai seorang guru. Dan posisi murid adalah seorang murid. Di sini kita dibantu dengan adanya tabel tugas dan bukan tugas ini. Jadi murid bisa tahu apa tugasnya sesuai dengan proporsinya. Guru juga bisa teringatkan apa tugasnya sesuai dengan proporsinya. Melalui tabel tugas dan bukan tugas. Ini bisa dibuat bersama dengan murid ketiganya. Baik tabel T, tabel Y, maupun tugas dan bukan tugas. Oke. Semoga sinyalnya lancar. Ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sekilas bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang paling penting kalian ini sudah saya sematkan di channel YouTube saya nih Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini suaranya terkendala sinyal, bisa Bapak Ibu saksikan lebih jelas lagi di YouTube. Jadi ini pada saat kegiatan curah pendapat. Iya, raga tulen misi kini-kini jadi sing bakat, Bang. Genep gati gaya di tengah kelas sih, no. Ini di MPLS, makanya bisa di MPLS. Pada saat seminggu sebelum pengenalan aja. Nah, selain Bapak Ibu tadi harus mengetahui apa sih nilai-nilai yang diyakini oleh siswa supaya mereka mau tergerak melakukan sesuatu, kita juga harus tahu apa kebutuhan dasarnya. Bahkan Bapak Ibu sendiri di rumah pasti punya kebutuhan dasar. Setiap orang juga pasti punya kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Apa itu? Apa saja kebutuhan dasarnya? Jadi menurut Dr. William Glasser, itu ada 5 kebutuhan dasar. Tapi digolongkan jadi 2 dulu. Ada kebutuhan dasar fisik dan kebutuhan dasar psikis. Yang fisik atau fisiologis itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Misalnya kita butuh makan, sudah pasti. Sandang, papan, kemudian kita butuh kesehatan, jaminan kesehatan, kebutuhan biologis, dan kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan yang psikologis ini ada 4. Yang pertama adalah love and belonging, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Cinta dan perasaan diterima. Jadi murid itu butuh diterima jadi bagian dari kelompoknya atau komunitasnya. Terus dia butuh memberi dan menerima kasih sayang. Dia mau disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi biasanya anak-anak yang seperti ini tuh akrab dengan orang yang lebih tua. Dengan gurunya lah, dengan ayah ibunya. Dan mereka itu suka belajar itu karena suka sama gurunya gitu. Alasan mereka suka belajar adalah karena suka dengan gurunya. Di mana teman itu juga sangat penting bagi mereka. Dan biasanya anak-anak yang butuh cinta dan kasih sayang ini suka bekerja secara kelompok.
Nah, sudah pasti memang setiap murid itu kan unik. Jadi berikanlah kesempatan mereka untuk berkolaborasi dan membangun ikatan emosi saat terjadi kolaborasi itu. Yang kedua, ada yang namanya kebutuhan akan penguasaan atau power. Anak-anak seperti ini biasanya mereka harus diakui kompetensinya, bahwa mereka itu punya potensi. Jadi biasanya harga dirinya tinggi dan dia tuh butuh kesempatan supaya dia bisa memutuskan sendiri pilihannya dan cenderung perfeksionis. Mereka ingin jadi pemimpin, mereka suka mengamati dulu sebelum mencoba hal-hal baru. Apabila mereka melakukan kesalahan, ini cenderung ada perasaan kecewa. Orangnya biasanya rapi, sistematis, dan selalu ingin jadi yang terbaik. Coba Bapak Ibu pikirkan lagi, ada nggak murid-murid seperti itu mungkin di kelasnya? Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Mereka butuh kesempatan untuk buat pilihan secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Mereka biasanya percaya diri dalam berpendapat, suka coba-coba hal baru, hal yang menarik, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kita sendiri di sini, sebagai seorang guru di dalam kelas harus menyediakan yang namanya pembelajaran dengan beragam metode untuk anak-anak yang seperti ini, karena mereka mudah bosan. Pertama, yang saat ini digalakkan di kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga memungkinkan anak-anak yang perlu bergerak, ya punya aktivitas untuk bergerak, punya kesempatan. Kemudian terakhir ada kebutuhan akan kesenangan atau fun. Biasanya anak-anak seperti ini, ya mereka mencari kesenangannya sendiri kalau tidak diberikan kesenangan. Suka bermainlah, tertawalah, menikmati apa yang mereka lakukan, kalau memang mereka suka. Jadi mereka tuh konsentrasinya tinggi, tapi untuk hal-hal yang mereka suka aja. Mereka suka permainan, suka ngoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan kalaupun kadang-kadang mereka melakukan kesalahan itu tetap aja kelihatan lucu. Tetap aja kelihatan kita tuh gergetan lihatnya gitu. Nah, mungkin ini tidak hanya pada murid Bapak Ibu, mungkin bisa dipikirkan kembali, kira-kira mungkin anak Bapak Ibu di rumah, yang mana kira-kira kebutuhan dasarnya. Nah, jadi kebutuhan dasar yang tadi Bapak Ibu ya, pertama ada fisiologis, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan psikologis, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebutuhan akan penguasaan atau power, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, dan kebutuhan akan kesenangan atau fun, itu termasuk psikologis. Semuanya itu perlu dipenuhi. Dan apabila tidak terpenuhi, kadang-kadang anak atau seseorang, bahkan kita sendiri itu bisa memenuhinya dengan cara positif, atau bisa juga melanggar aturan dan nilai yang berlaku. Nah, pada dasarnya, di sini yang ingin saya sampaikan adalah, ternyata apabila seseorang melakukan perilaku yang buruk, itu alasannya karena mereka punya kebutuhan dasar, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, dan mereka nggak tahu cara nyampeinnya, bahwa mereka butuh itu. Nah, tapi kita sebagai orang dewasa kan pasti punya yang namanya kontrol diri, kapasitas untuk mengontrol diri sendiri. Untuk memilih, lebih baik milih yang cara positif daripada negatif, kan begitu. Dengan cara bagaimana? Kita mengidentifikasi apa sebenarnya yang kita butuhkan, kemudian mencari solusi gimana caranya supaya kebutuhan kita terpenuhi. Misal kita butuh makan nih, terus kita mengidentifikasi kita belum ada pekerjaan, gajinya belum masuk bulan ini, ya udah ambil kerjaan sampingan gitu kan, misalnya kalau orang dewasa. Tetapi kalau untuk murid, kalau mereka sampai tidak mau mengungkapkannya, maka akan tidak bisa mengungkapkannya, tidak tahu caranya, mereka cenderung menunjukkan dengan perilaku yang buruk. Sehingga tugas kita sebagai guru untuk memenuhi, menuntun, mendukung pemenuhan kebutuhan mereka secara positif, supaya mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang seimbang, kemudian bahagia juga. Oke, jadi di sini kita diarahkan untuk jadi guru yang benar-benar, yang istilah Balenda, gati basangi gitu ya, kalau menghadapi murid. Nggak boleh keburu jengap gitu, nggak boleh keburu main tangan. Contohnya nih kasusnya Bu Ambar. Bu Ambar ini adalah guru wali kelas 2A. Mungkin ada yang wali kelas 2A di sini? Enggak ya, kelas 3 baru ada ya. Di SD Pelita Hati. Nah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya Doni, bukan Dek Doni ya. Dek Doni lagi ada acara hari ini. Beberapa anak di kelas 2 sudah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni itu seringkali minta bekal. Bekal makan siang teman-temannya itu semua diminta dengan paksa.
Kalau Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal itu? Ini tergantung dari jawabannya si Doni. Begitu juga nanti kita ke anak-anak, tergantung dari jawaban mereka. Itu cara pertama mengidentifikasi kebutuhan. Kalau Doni jawabnya, saya lapar Bu, soalnya orang tua saya nggak bawain makan siang. Berarti dia kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup atau survival. Kalau jawabannya Doni, saya senang aja gitu Bu kalau diperhatiin sama temen. Terus abis itu teman saya tuh ngelaporin kan sama ibu. Terus habis itu ibu ngelaporin kan sama orang tua saya. Nanti di rumah saya diperhatiin deh sama orang tua saya. Nah kalau begitu alasannya berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau yang ketiga jawabannya, ya keren aja gitu Bu. Kalau misalnya teman-teman takut tuh dia jadi ngikutin keinginan saya. Saya suruh A, dia mau A. Saya suruh B, dia mau B. Itu berarti dia butuh kekuasaan atau power. Bagaimana dengan kalau dia jawabnya begini, si Doni? Bosen Bu, soalnya makanan yang dibawain ibu saya itu aja menunya. Saya kan bosen Bu ya, tuh liatin temennya tuh ada bawa sosis gitu misalnya kan. Beragam gitu, saya jadi pengen nyoba kan celepot-celepot saya lihat gitu loh Bu. Misal gitu alasannya dia. Berarti dia butuh kebebasan untuk memilih menu makanan. Ya terlepas dari apa yang mendasari menu makanannya sama ya. Atau yang terakhir, iseng aja Bu, soalnya lucu banget tuh kalau teman saya tuh digituin tuh mukanya tuh senang aja gitu saya lihat kalau mukanya dia kesel gitu. Nah berarti mereka butuh kesenangan. Kesenangannya mungkin diperoleh dengan cara yang negatif, dengan cara melihat muka kesel orang lain begitu ya, si Doni. Ini cara pertama kita mengidentifikasi kebutuhan murid. Tetapi cara berikutnya, nah, ini yang saya lakukan kepada anak-anak di kelas 5 dan sebentar lagi akan saya lakukan kepada Bapak Ibu dengan memberikan kuesioner kebutuhan dasar. Ada 40 poin pernyataan Bapak Ibu di dalamnya yang masing-masing tiap 10 butir itu beda kebutuhan dasar yang dianalisis. Nah, jadi ini kegiatannya ya, mereka mengisi di sela-sela, mungkin kalau selesai pelajaran ada sisa waktu, boleh Bapak Ibu isi dengan pengisian kuesioner. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ternyata setelah saya analisis, sebenarnya saya penasaran aja sih. Sebenarnya anak-anak saya itu butuhnya apa sih kan gitu. Kebetulan ada kuesioner kebutuhan dasar. Dari segi cinta dan kasih sayang nih posisinya berimbang. Ada 6 orang siswa yang kebutuhan cinta dan kasih sayangnya sudah tinggi. Ada 7 orang yang cinta dan kasih sayangnya masih rendah. Untuk kebutuhan akan penguasaan, ada 5 orang yang kebutuhan penguasaannya sudah terpenuhi dengan baik alias tinggi. Dan ada 7 orang yang kebutuhan dasarnya masih rendah. Kebutuhan dasar penguasaannya masih rendah. Tetapi yang saya lihat mencengangkan, ini adalah kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Kalau kebebasan di sini, cuman ada 4 murid yang merasa kebebasannya terpenuhi Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini mereka banyak yang merasa terkekang, tidak diberikan pilihan ya. Ada 14 yang merasa bahwa mereka tidak bebas. Kemudian yang kesenangan ini justru sebaliknya. Banyak yang bersenang-senang, cuma 1 yang merasa tidak senang. Oke, jadi ini bisa menjadi gambaran kita. Jadi ketika berhadapan dengan murid tersebut, bagaimana seharusnya kita bersikap? Dilihat dari kebutuhan dasar mereka. Nah, tadi murid-murid yang saya dapatkan di kelas 5A hasil analisis kebutuhan dasarnya, mereka telah terpenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi ini nanti bisa dimasukkan ke dalam dunia berkualitas namanya Bapak Ibu. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu tempat yang unik, personal, itu ada di dalam pikiran Bapak Ibu sendiri. Pokoknya semuanya itu berisi keinginan Bapak Ibu. Orang yang ingin dimiliki lah, orang yang ingin ditiru gitu ya. Biasnya atau mungkin idolanya, tempatnya, seperti apa yang diinginkan, benda-benda yang ingin dimiliki, nilai-nilai dan kepercayaan, gambaran spesifik tentang hal yang bermakna bagi Bapak Ibu semuanya ada di sana. Termasuk dengan kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi dan perasaan bahagia Bapak Ibu. Dan aturan yang berlaku di dalam dunia itu adalah aturan Bapak Ibu sendiri. Nah, syaratnya supaya sesuatu itu bisa masuk ke dalam dunia berkualitas kita adalah kita merasa bahwa sesuatu itu sangat baik.
membuat kesan yang baik sekali pada diri kita, dan setidaknya memenuhi satu atau lebih lah dari kebutuhan dasar yang kita perlukan. Tetapi sayangnya, kita kan tidak bisa hidup dalam dunia itu, Bapak Ibu. Itu hanya dunia yang ada dalam pikiran kita, gimana caranya bisa hidup di sana. Karena kita juga kenyataannya, tidak semua keinginan kan bisa terpenuhi, tidak selalu menjadi yang terbaik, emosi yang kita rasakan juga nggak hanya bahagia aja. Kita hidup di sini berdampingan dengan orang lain, dan orang lain itu juga punya dunianya, dunia berkualitasnya masing-masing. Jadi, ya kita harus saling toleransi supaya tidak berbenturan antara dunia berkualitas yang satu dengan dunia berkualitas yang lain. Antara keyakinan atau prinsip satu orang dengan prinsip yang lain gitu. Tapi, dunia berkualitas itu menjadi sangat penting. Pada saat kapan? Pada saat kita merasa terpuruk, merasa berada pada titik yang paling rendah. Kenapa? Karena di dunia berkualitas ini akan diingatkan kembali akan hal-hal yang pernah kita alami. Hal-hal baik, hal-hal terbaik, yang menyenangkan, yang pernah kita alami, sehingga kita bisa bangkit dari titik terendah, dari keterpurukan. Oke. Jadi tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena diingatkan kembali bahwa ternyata selain kita mengalami hal yang buruk, mengalami keterpurukan, masih ada hal-hal baik yang pernah kita rasakan dan pernah kita alami. Oke, tadi disampaikan, jika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi, itu akan masuk ke dalam dunia berkualitasnya. Semakin banyak Bapak Ibu bisa mengisi dunia berkualitas Bapak Ibu, maka semakin banyak pula hal positif yang dimiliki oleh seseorang, dan akan semakin bahagia pula orang tersebut. Jadi kalau ada yang tampilannya mungkin bahagia, secara natural maksudnya, berarti dunia berkualitasnya sudah terpenuhi dengan baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengisi dunia berkualitas dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan melakukan yang namanya disiplin positif, atau istilah lainnya yaitu restitusi. Ya, di sini sebelum kita memperdalam tentang restitusi, saya jelaskan dulu bahwa kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Coba dipikirkan kembali Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen. Yang pertama adalah guru dengan posisi sebagai penghukum. Guru ini menggunakan caranya sendiri, baik itu fisik ataupun verbal. Biasanya cirinya adalah nada suaranya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, suka menghardik. Bukan hanya gurunya yang marah, tapi muridnya juga merasa marah. Bisa jadi dia dendam dan bersikap agresif. Pulang-pulang sekolah, tiba-tiba bani kempes gitu. Nah, itu kan pernah ada kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Salah satunya ya ini, bentuk agresif dari murid yang menerima sosok guru sebagai penghukum. Ada juga posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru seperti ini biasanya suaranya lembut, suka memelas, halus, sedih, demen ngambul. Nah, biasanya mereka dekat dengan murid, tetapi pembawaannya itu selalu lesu. Jadi kalau muridnya itu mau protes gitu, ditahan-tahan, dipendam-pendam emosinya. Mereka tidak nyaman, merasa tertekan. Kalau mereka ngomong sedikit keras gitu, Bu, saya nggak mau gini, nanti merasa bersalah dengan gurunya. Nah, lama-kelamaan mereka akan merasa rendah diri terhadap dirinya sendiri dan gagal menyampaikan apa yang ingin mereka ungkapkan. Posisi guru sebagai seorang pembuat merasa bersalah, ini lebih berbahaya daripada penghukum. Mengapa demikian? Kalau kita sebagai penghukum, murid ataupun gurunya itu sama-sama bisa mengungkapkan isi hatinya. Tetapi kalau posisi gurunya adalah pembuat merasa bersalah, di sini muridnya tidak dapat mengungkapkan emosinya. Jadi lebih aman. Meskipun ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebagai guru dengan posisi penghukum. Tapi masih lebih aman yang penghukum ketimbang kita menjadi guru yang pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah, ini posisinya sudah aman. Jadi guru nggak akan menyakiti murid. Guru mempengaruhi murid untuk melakukan sesuatu dengan melakukan persuasi. Bahwa
Ya, kita kan sudah bro, kita sudah akrab gitu ya. Terus biasanya sering menggunakan humor. Nah, hubungannya baik nih antara guru dan murid. Tetapi ada efek sampingnya. Kadang-kadang kalau guru melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, tidak murid inginkan, atau murid ingin gurunya melakukan sesuatu tetapi tidak kesampaian gitu, murid akan merasa kecewa. Karena apa-apa itu tergantung sama gurunya. Misal nih, diajar sama Pak Agus awalnya. Pak Agus nih menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ini sebagai contoh aja, diajarkan oleh Bu Ulan gitu. Nah, sudah kadung nyaman dengan Pak Agus, nanti sikapnya akan berbeda ketika diajar dengan Bu Ulan. Ini sebenarnya ciri-ciri yang menunjukkan bahwa posisi kita sebagai teman. Kalau murid Bapak Ibu bersikap demikian, berbeda di depan Bapak Ibu dan di depan guru yang lain, bisa jadi Bapak Ibu sedang berada dalam posisi kontrol sebagai teman. Oke. Lebih baik lagi kalau kita bisa menjadi seorang pemantau. Di sini guru mengawasi, sudah ada peraturan, sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas. Guru bertugas untuk mengawasi, memantau, bertanggung jawab atas perilaku murid, dan menerapkan aturan. Ada konsekuensinya. Di sini biasanya guru membuat catatan-catatan kecil, oh ini sikapnya gini, hari ini ada pelanggaran dilakukan seperti ini. Dan menggunakan stimulus, seperti reward tadi, untuk mengontrol perilaku murid. Misal, kalau nanti anak-anak mampu menjawab soal PTS mendapat nilai 100, Ibu akan berikan bintang, ditempel satu di papan kebaikan, gitu misalnya. Nah, murid memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan keyakinannya, tetapi tetap tidak nyaman rasanya. Dan kita juga perlu meluangkan waktu lebih selama murid menjalankan konsekuensi dari tindakannya, dari perilakunya. Kita kan juga harus mengawasi. Murid tidak boleh ditinggal ketika kita menerapkan konsekuensi ke murid. Posisi akhir, posisi kontrol guru yang terakhir yang menjadi tujuan guru sebenarnya adalah posisi manajer, di mana guru bisa berkolaborasi bersama murid, guru menganalisis kebutuhan muridnya maupun kebutuhan dirinya sendiri, kemudian guru bisa mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid supaya dia bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, supaya bisa mengatur diri, dan menerapkan restitusi di dalamnya. Jadi kegiatan restitusi, penerapan disiplin positif, ini dipegang sepenuhnya oleh seorang guru yang posisinya adalah manajer. Di mana biasanya ciri-cirinya ketika berbicara nadanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke muridnya, dan sepenuhnya fokus pada murid. Di sini saya menampilkan sebuah video ilustrasi, Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya penerapan kelima posisi tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Oh, sudah terdengar. Pasti kamu tidak terlambat. Jadi, eh, kamu sekali terlambat. Keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Jangan. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, hati, menunjuk-nunjuk, titik, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini pemainnya sama, tetapi posisi kontrol yang dimainkan berbeda.
Selamat pagi, Bu. Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur sama orang. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sesi merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu. Please. Saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Lambat sih. Iya, Bu. Tapi mau terlambat bangun tadi. Jadi, dapur saya lari kencang. Tetap gak kekejar, Bu. Ya, sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Oke, saya percepat ya, biar ke bagian ilustrasinya. Selamat pagi, Bu. Naren, sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita, Ya. Bu, saya tinggal kelas, jam istirahat selama 20 menit. Ya, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, jangan bertambahan untuk ketinggalan kamu. Baik, Bu. Sesi Ya, pemantau ini proses mengandalkan pemantau. Selamat pagi, Bu. pagi Naren. Maaf, Bu. Iya, sekolah masuknya jam 7. Jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak Nggak ada Bu. untuk kerjasama kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang terakhir nih ke adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan cuap-cuap saya tentang posisi kontrol, kemudian ada juga kebutuhan dasar murid, juga sudah menyaksikan video yang di YouTube tadi tentang 5 posisi kontrol dan ilustrasinya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit bermain game dengan menggunakan Quizzes. Mohon ditunggu sebentar, saya akan kirimkan linknya kepada Bapak Ibu melalui fitur chat. Silakan Bapak Ibu klik. Saya stop share dulu ya. Silakan Bapak Ibu klik quizzes.com. Join myquiz.com maksud saya. Sudah saya kirimkan di chat Bapak Ibu. Silakan diklik Nike. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan kode ini ke dalamnya. Oke. Silakan Bapak Ibu coba jawab, ada 13 pertanyaan di sana. Nah, kira-kira sudah sampai sejauh mana sih Bapak Ibu mengetahui tentang posisi kontrol dan juga kebutuhan dasar murid. Bisa juga kebutuhan dasar anak. Saya mulai ya Bapak Ibu. Dijawab santai aja nih, jangan tegang-tegang. Bu Desi coba jangan mempecukan, itu alisnya Bu Desi. Enggak, santai aja. Ada Pak Surya nih memimpin, Bu Ulang. Oke, masih kebanyakan masih merah ya. Oke, Bu Aristia Pratiwi sudah ada hijau. Ya, Pak Kade, Satria. Ini masih Surya ini yang memimpin. Ayo Bu Sadwi. Bu sudah naik. Ya. Oke. Wah, Bu Sadwi sekarang memimpin.
Langsung paling atas tuh, kuning-kuning. Salip-salipan nih. Dek Tia dengan Bu Sadwi. Ya, sedikit lagi Bu Desi tuh. Mungkin lagi satu soal kayaknya itu. Sudah habis. Udah habis. Oke, tunggu sampai Sudah habis soalnya. di sini masih loading. Sudah habis, sudah diminta login. Oke. Gimana Pak Agus? Sudah habis juga soalnya Pak Agus? Belum ya? Bingung juga nih. Kecoh itu. Ini malah diselanjutkan ke Gmail. Wak, wak, wak. Dari 1 nurun jadi 3. Menangis aku terseduh-seduh. Bagus ngepur ya Bu, bagus ngepur ya Bu. Ayo Agus, Ajan, aku dikalahin Desi. peace. Gak apa-apa coba lagi. Ya lagi dikit ya, lagi berapa poin sih? 48 udah lumayan lah. 13 nih yang ini ya benernya. Selebihnya berarti ya nanti diulang kembali, dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi. Tapi yang memimpin berarti Pak Agus nih ya. Kemudian disusul Bu Desi baru bisa. Ini nomor 1 tuh. Juara-juara kelas kita, guys. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang lain bisa dilanjutkan, ya. Nanti di luar ruang virtual. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ke refreshing aja. Karena dari tadi sudah pemaparan materi terus. Masih ada satu materi terakhir. Sebenarnya ini sih intinya dari yang Tiang sampaikan tadi. Nah, ini tadi kita sudah melakukan kegiatan kuisis. Kemudian ini, segitiga restitusi. Atau biasa disebut dengan restitution triangle. Ini yang kita harus lakukan supaya anak-anak punya pembiasaan akan karakter-karakter positif, supaya terbentuk disiplin yang positif pada anak-anak. Ini yang tadi diterapkan oleh guru yang posisinya manajer tadi. Jadi ada 3 hal langkah-langkah dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, dan menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa bilang pada murid, pada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, Ibu juga pernah kok, Bapak juga pernah kok dulu salah, Bapak juga pernah kok dulu pas gurunya nggak ngasih PR, nggak ngerjain PR gitu misalnya. Jadi curhat jadinya ya. Pada awalnya seperti itu dulu, kemudian baru memvalidasi tindakan yang salah. Sebenarnya memvalidasi tindakan yang salah itu kan tidak tepat, Bapak Ibu. Tindakan yang salah kok kita benarkan gitu, kok kita validasi. Tetapi ini dulu awalnya yang dilakukan. Untuk kedepannya bisa apa? Dekat dengan murid, agar murid mau mengikuti alur restitusi kita. Dengan mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Pada awalnya validasi dulu, tapi ada tujuannya kenapa kita melakukan itu. Nah, ketika murid yang melakukan kesalahan, dalam keadaan emosi dan lain sebagainya, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi, mereka pasti kayak, loh, kok responnya berbeda? Biasanya kan Bapak Ibu guru pasti marah kalau saya melakukan hal yang seperti ini. Tetapi ini kok enggak? Nah, di sana pasti mereka mulai mau mengungkapkan apa masalahnya, apa isi perasaannya. Barulah ke depannya kita bisa menanyakan keyakinan.
Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Jadi sebenarnya segitiga restitusi di sini adalah proses berdialog antara guru dan murid atau antara orang tua dengan anak. Jadi sebenarnya di sini sekaligus makanya tidak hanya dari para guru yang saya undang dalam kegiatan ini, tetapi juga dari para pegawai di SD Negeri 1 Banyuasri, karena sekaligus ada ilmu parentingnya di sini. Bagaimana orang tua bisa berdialog dengan anaknya supaya anak menjadi anak yang mandiri, kemudian anak yang bertanggung jawab, mandiri dalam menyelesaikan masalah, dan dia bertanggung jawab jika melakukan suatu kesalahan. Nah, apa sih itu menstabilkan identitas? Anak yang biasanya melakukan kesalahan pasti dalam keadaan malu atau mungkin kalau dia bertengkar dengan teman dalam keadaan emosi. Nah, identitas-identitas yang gagal tersebut seperti sedih, emosi, merasa bersalah, hanya fokus pada kesalahannya saja, atau kalau dia malu mengakui kesalahan, dia menyalahkan orang lain. Dia terperangkap dengan masa lalunya. Itu dibuat menjadi tenang, agar suasana hatinya mendukung dulu proses restitusi yang terjadi, proses pembelajaran yang berlangsung. Sehingga energinya tidak tercurahkan untuk hal-hal yang negatif, tetapi untuk menyelesaikan masalahnya dan mengontrol apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyakan pertama atau sampaikan pada murid berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tidak mencari siapa yang salah di antara kalian, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Atau kita bisa bilang, kamu berhak kok merasa marah, kamu berhak merasa bersedih. Nah, lalu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri? Baru kemudian dilanjutkan dengan yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, jika kebutuhan dasar yang jadi tujuan murid melakukan sesuatu itu bisa dipahami, bisa divalidasi. Nah, guru akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk membantunya. Apa sebenarnya kebutuhannya? Kenapa dia kok tantrum begitu? Kenapa kok dia agresif begitu? Kalau guru bisa tahu penyebabnya, maka guru lebih gampang kan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi selama mereka masih dalam keadaan tantrum, mencak-mencak begitu, atau mungkin emosi, sedih, dan lain sebagainya, bisa saja Bapak Ibu bilang seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari itu, tapi kamu lebih memilih untuk tidak melakukannya. Kamu lebih memilih untuk menahan diri dan hanya melakukan sampai sebatas ini. Ibu paham, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga loh sama diri kamu sendiri, karena sebenarnya dengan kamu marah, dengan kamu menolak gitu ya, kamu kan sebenarnya sudah melindungi hal yang paling penting buat kamu. Paling tidak dia melindungi harga dirinya sendiri. Boleh kamu mempertahankan sikap itu, tapi nah, di sini kita bisa masukkan. Sebaiknya kamu bisa tambahkan sikap yang baru, yang lebih baik, yang lebih positif. Barulah bisa kita masuk ke sini, ke menanyakan keyakinan. Karena mereka sudah distabilkan identitasnya, sudah divalidasi tindakan yang salahnya. Jadi murid merasa guru berada dalam posisi yang sama, mengerti apa yang mereka rasakan. Baru dia siap untuk dihubungkan pada apa keyakinan yang mereka yakini selama ini, orang seperti apa yang ingin mereka tiru. Nah, dengan cara bertanya, apa sih yang kita percayai di kelas atau apa yang kita sepakati di keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Bagaimana sih orang yang ideal, kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan ketiga hal ini, dijamin pelan-pelan anak Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu beralih menjadi pribadi yang lebih positif dengan karakter-karakter yang lebih kuat. Nah, ini salah satu video praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Mungkin hanya saya sampaikan sekilas saja. Jadi di sini ada 2 kasus. Kasusnya itu dibuat berdasarkan yang kita alami.
Mungkin ini volumenya agak terganggu ya, karena rekamannya juga pakai manual, tapi manual. Tidak seperti video yang tadi, yang posisi kontrol. Ya. Mungkin itu gambaran sekilas mantap Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditonton lebih lanjut lagi. Karena sebetulnya ada 2 kasus. Nah, kasus yang pertama kayaknya yang lebih panjang, kasus kedua lebih pendek. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan terakhir adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perilaku murid yang salah itu dikaitkan dengan keyakinannya. Jadi, kamu melakukan kesalahan seperti apa, terus apa yang kamu yakini. Usahakan murid mau atau bersedia memperbaiki masalahnya. Dan ini berasal dari murid itu sendiri. Jadi dari inisiatif murid itu sendiri. Sehingga diarahkan untuk membuat sebuah pemecahan masalah yang relevan dengan masalahnya. Dan harus ada waktu yang didedikasikan untuk murid, disediakan untuk murid, untuk mereka memperbaiki kesalahannya. Nah, perlu diperhatikan bahwa tahapan segitiga restitusi yang tadi itu tidak semuanya harus dijalankan. Boleh dipilih salah satunya tergantung situasi dan kondisi, tergantung berat dan ringannya masalah. Dan tidak mesti urutannya sama. Bisa jadi Bapak Ibu mulai dari menanyakan keyakinan dulu, tergantung situasi dan kondisi serta berat ringannya masalah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah beralih dari yang memberikan penghargaan pada kegiatan membimbing atau menuntun murid untuk melakukan kontrol diri. Jadi tidak ada lagi mungkin bisa beralih perlahan-lahan dari yang memberikan penghargaan ke membiarkan murid melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Lagi pula Bapak Ibu, penghargaan yang dimaksud itu tidak mesti dalam bentuk pujian, tidak mesti dalam bentuk hadiah.
seorang murid yang sudah punya pengalaman dalam belajar sesuatu dari gurunya, pengalaman belajarnya itu, perasaan senang ketika mereka belajar itu sudah cukup disebut sebagai penghargaan, gitu katanya. Nah, saya juga baru tahu dari PGP ini. Jadi kalau memberikan pujian, memberikan apa istilahnya hadiah yang berlebihan, nah itu justru tidak baik menjadi hukuman untuk murid ke depannya. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya akan bagikan sebuah link. Ini bisa diisi sembari kita melakukan tanya jawab, atau juga nanti bisa diisi setelah kegiatan ini, sambil-sambil ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar saya kirimkan di chat. Nah, kita masuk ke diskusi, masih ada waktu sekitar lagi 5 menit. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan masukan boleh, mau bertanya juga boleh. Apapun bentuknya saya terima dan saya harapkan gitu untuk perbaikan kegiatan ini ke depannya. Sebentar ya, ditunggu linknya. Link yang Bapak Ibu terima ini adalah link kebutuhan dasar pada awalnya. Kemudian di bawahnya baru berisi masukan dan saran ya. Jadi mungkin paling lambat besok atau 2 hari saya akan sampaikan apa sih hasil kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran juga. Sebenarnya di antara 5 kebutuhan dasar yang tadi, yang mana kebutuhan dasar saya yang belum terpenuhi gitu. Ya ini sekedar informasi aja, biar ada hasil setelah melakukan kegiatan ini Bapak Ibu. Mungkin saya unmute dulu nggih. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat chat boleh, lewat WA juga boleh. Terima kasih sudah ikutin sampai akhir. Oke, senyumnya dulu sama giginya. 3, 2, 1. Lagi sekali ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Tapi kalau guru penggerak tuh salamnya gini Pak Agus, salam nanja. Mungkin semuanya bisa salam nanja. Ya, salam nanja. Oke, salam nanjanya mana? Nggak kelihatan. Beli nggak kelihatan. 3, 2, 1. Iya, oke, semuanya nanja. Kalau gitu saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberi banyak atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, Bapak Ibu dan murid serta Bapak Ibu dan anak-anak di rumah. Sekali lagi terima kasih. Kemudian saya akhiri dengan mengucapkan paramita. Santi. Wahyu, sebelum diinikan, nanti minta tolong share materinya di grup share materi yang tadi ya. Oke, ya. Share ya. Oke. Terima kasih semuanya, Ya, Pak ya, Pandi. ya. Silakan kembali ke aktif. Ya.